Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Al-ayah. Faqala Allah Ta'ala aidan, wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal yu'ammakum aqrabukum. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di dalam acara ini, di dalam kesempatan ini, yang mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan ini bisa menambah erat tali silaturahim di antara kita semua, dan juga mudah-mudahan keutamaan bagi orang yang senantiasa mau untuk menuntut ilmu di dalam situasi dan kondisi seperti apapun, seperti yang sedang kita laksanakan ini, walaupun via Zoom, ya, tidak mengurangi fadilah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu senantiasa akan diberikan rahmat Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa bertemu dalam kajian setiap malam Sabtu, ya, kajian fikih ibadah yang alhamdulillah tidak terasa kita sudah membahas berkenaan dengan ibadah ini dari mulai sholat, ya, kemudian juga dilanjutkan sekarang kepada sholat berjamaah. Kalau tidak salah sekarang sudah masuk ke submateri sholat berjamaah yang ketiga, ya, Pak Dalimin, ya. Iya. Kita sekarang akan membahas tentang kriteria imam. Nah, yang sudah disampaikan kemarin, yang namanya sholat berjamaah itu sholat yang dilaksanakan bersama-sama, yang dimana ada seorang yang diangkat menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Maka syarat mutlak dalam sholat berjamaah yaitu harus ada imam. Sehingga kalau misalkan ada sholat dilaksanakan bersama-sama, tapi walaupun bersama-sama, bareng tidak ada imam, maka itu tidak dikatakan sholat berjamaah. Dan dalam hal ini tentunya mohon maaf kepada ibu-ibu, ya, terutama dalam hal ini, walaupun mungkin ini penekanannya kepada bapak-bapak, tapi ya jadi ilmu juga untuk ibu-ibu sekalian. Karena saya kira ibu-ibu pun sewaktu-waktu suka, ya, melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan beberapa minggu kemarin, bahwa ketika membahas mengenai hukum sholat berjamaah, kendati berbagai perbedaan pendapat mengenai hukum, tapi yang jelas sholat berjamaah ini diberikan penekanan, artinya kepada bapak-bapak, ya, diusahakan bagaimanapun caranya bisa melaksanakan sholat berjamaah, terutama di masjid. Kalaupun misalkan tidak di masjid, ya di tempat atau di rumahnya masing-masing, itu diusahakan untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu dengan berjamaah. Karena kita tahu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
sholatul jamaati afdulu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid, sholat itu sampai 27 derajat. Jadi dengan keutamaan ini ya, kalau misalkan kita tinggalkan, maka diupayakan kita senantiasa bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Untuk bahasan kita selanjutnya sekarang itu adalah mengenai masalah imam. Ini begitu urgen, begitu penting, karena yang namanya imam itu kan pemimpin. Imam itu adalah yang diikuti, sehingga ada syarat-syarat yang mesti ada pada seorang imam. Artinya tidak sembarangan imam dijadikan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hal ini, bahwa yang namanya imam itu adalah orang yang diikuti, dan kalau kita lihat takrif definisi imam, sebetulnya secara umum ya, imam itu ditujukan bukan cuma untuk imam sholat berjamaah, tapi yang namanya imam itu kan secara bahasa pemimpin. Di tiap kita tentunya sudah mengenal yang disebut dengan pemimpin. Dalam hal ini tentu ketika ada sekelompok orang hidup bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tentu mesti ada seorang yang menjadi pemimpin. Ini secara umum, tidak kepada sholat dulu. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan, fa'amiru ahadukum." Kalau kalian bertiga, maka angkatlah salah seorang menjadi pemimpin. Nah, ini sebagai sebuah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita ada dalam satu kumpulan-kumpulan tertentu, mohon maaf ya, misalkan katakanlah ini yang sedang ada sekarang, IKPEN ini, tetap yang namanya satu perkumpulan mesti ada pemimpinnya, mesti ada imamnya. Itu secara umum. Sehingga dalam hal ini, jadi setiap orang yang diikuti, setiap orang yang dijadikan figur panutan untuk diikuti, baik itu dalam kebaikan, baik itu dalam keburukan, maka itu disebut dengan imam, pemimpin. Jadi kalau secara makna secara umum, yang namanya imam itu bisa maknanya kepada kebaikan, bisa juga kepada keburukan. Ya, kalau misalkan dalam sholat berjamaah sudah jelas, itu dalam kebaikan. Satu organisasi, satu perkumpulan dalam hal kebaikan tentu mesti ada pemimpin. Ya, taruhlah dalam kejahatan sekalipun pasti ada pemimpin. Itu. Hal ini digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami telah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah dari kami. Nah, ini dalam kebaikan. Yang dimaksud di sini adalah para nabi, para rasul itu dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin umatnya, kaumnya, untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada kaumnya dengan perantaraan risalah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam surat Al-Qasas ayat 41 juga Allah SWT berfirman, "Wa ja'alnahum immatan yad'una ilan nar." Dan kami jadikan mereka pun pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada api neraka. Ini berarti mengajak kepada keburukan, mengajak kepada kejelekan. Jadi makna pemimpin itu memang secara umum seperti itu. Baik itu yang diikuti oleh orang-orang menuju kepada kebaikan ataupun kepada keburukan, menuju atau mengantarkan ke surga ataupun ke neraka.
Nah, maka itu disebut dengan al-imam, pemimpin. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sekedar melihat definisi ini, kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam beberapa hadis dengan ungkapan al-imam, pemimpin ini. Di satu sisi, dalam hadis riwayat Ahmad tarolah, di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa awalu salasatin tasjuru bihim minan. Ada 3 golongan orang yang paling pertama akan dilemparkan ke dalam api neraka. Tapi juga kata Rasul, ada 3 golongan orang yang paling pertama akan dimasukkan ke dalam surga. Di antaranya, yang paling pertama ternyata yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka itu adalah al-amiru musallatun. Jadi pemimpin yang curang, pemimpin yang dolim. Itu yang pertama akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Tapi dalam lapan berikutnya Rasul menyampaikan pertama kali orang akan dimasukkan ke surga itu adalah al-imamun adilu. Itu imam atau pemimpin yang adil. Nah, dalam hal ini mungkin tergantung kepemimpinan orang tersebut dalam hal apa. Yang jelas kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu kan pemimpin. Dan kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan, akan diminta pertanggungjawabannya nanti di yaumul akhir. Baik, itu secara umum makna arti daripada al-imam, pemimpin. Nah, kalau misalkan dikerucutkan dalam kaitannya dalam ibadah, terutama dalam hal ini dalam sholat berjamaah, maka dalam hal sholat berjamaah ini yang disebut imam itu terbagi menjadi 2. Ya, ini berdasarkan riwayat yang jelas bahwa imam itu ada 2, ada imam kubro, ada imam sugro. Ini ta'rif secara macam-macam kepemimpinan. Dalam hal ini yang disebut dengan imam kubro itu adalah pemimpin, seorang imam yang dia itu diberikan mandat untuk memimpin secara umum. Artinya dia itu punya hak prerogatif sebagai seorang yang mesti diikuti, ditaati berbagai aturan dan kebijakannya. Nah, maka disebut imam kubro di sini itu adalah riyasatu amah fiddin wa dunya. Yang disebut imam kubro itu adalah pemimpin secara umum dalam hal urusan agama dan urusan dunia. Dalam hal ini, taruhlah kalau kita lihat Rasulullah, beliau sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang imam, pemimpin negara. Ketika Rasulullah meninggal, maka digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yang disebut dengan kekhilafahan. Maka khalifah itu disebut dengan imam kubro, pemimpin yang besar, jadi yang menyangkut, yang mengurus urusan agama dan urusan dunia. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sesuai dengan sunnah yang namanya kehidupan kita itu tidak bisa dipisahkan antara agama dan kenegaraan atau dunia. Artinya tidak bisa dipisahkan. Bahkan sekarang kan gembar-gembor akan terus digiring bahwa negara ini akan dibuat negara sekuler, memisahkan antara urusan agama dan negara. Padahal dari zaman Rasulullah, dari zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian kekhilafahan ke sini semua, itu tidak dipisahkan antara urusan dunia dan urusan negara. Bahkan negara mengurus segala urusan tersebut melalui khalifah atau kepemimpinan tersebut. Nah, maka dalam hal ini yang disebut imam kubro itu adalah orang yang memang dijadikan pemimpin untuk mengurus segala urusan, termasuk urusan agama ataupun urusan dunia. Nah, dalam hal ini mungkin kalau di kita lah katakanlah presiden, ya itu sebagai imam kubro. Kubro itu artinya apa? Besar, imam besar ya. Yang namanya imam besar itu adalah pemimpin dalam sebuah negara. Itu namanya imam besar.
Nah, kemudian ada lagi disebut dengan imam sugro. Maka disebut imam sugro itu yaitu imam kecil, turunnya dari sana, yang lebih bawah dari itu, yang ada di bawah kepemimpinan imam kubro. Nah, kaitannya dalam masalah sholat berjamaah, nah tentunya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat, justru mereka itu menjadi imam, pemimpin bagi negara, sekaligus juga imam dalam sholat. Nah, kan nanti dibahas. Ya. Sebetulnya itu juga akan masuk ke dalam ranah siapa yang paling berhak menjadi imam, pemimpin. Sampai-sampai para imam madhab menyampaikan yang paling utama untuk jadi imam dalam sholat berjamaah, kalau ada, itu adalah sultan, penguasa. Nah, ini disebut sebuah pengagungan dan penghargaan, yaitu kepada kepala dalam sebuah negara atau kepala pemerintah. Nah, iwati iman rahimakumullah, maka dalam hal ini saya sampaikan yang termasuk ke dalam syarat-syarat seseorang dijadikan imam atau pemimpin. Yang pertama itu adalah Islam. Jelas ya. Ketika sholat berjamaah, yang harus menjadi imam itu orang yang seagama dan seakidah dengan kita, yaitu orang Islam. Maka tidak sah kalau misalkan sholat berjamaah itu dipimpin oleh orang kafir. Imam Hambali, beliau sampai menyampaikan, idza shalla khalfa man syakka fi islamihi au kaunuhu khunsa fa sholatuhu shahihatun ma lam yubayyin kufruhu. Jadi kalau ada orang yang sholat di belakang orang yang diragukan keislamannya, kata beliau, maka sholatnya sah. Kalau misalkan ini Islam bukan, tapi dia sholat imaman, maka sholat orang tersebut sah sepanjang tidak jelas kekafirannya. Tapi kalau misalkan keadaannya sudah jelas, dia bukan orang Islam, orang kafir, non-muslim, maka dia sholatnya tidak sah dan harus diulangi. Ini yang pertama. Begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyampaikan, lau bi anna kaunal imami kafiron, kalau misalkan keadaannya imamnya itu adalah orang kafir atau seorang perempuan, maka wajib mengulangi sholatnya. Itu kalau itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya, kalau misalkan terbukti dia itu bukan orang Islam, ataupun yang jadi imam ternyata ketika diketahui perempuan, maka itu mesti diulangi lagi sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, iwati iman rahimakumullah, syarat sah seseorang menjadi imam itu adalah al-aqlu, yaitu orang tersebut berakal. Jadi tidak sah sholat di belakang orang gila. Hati-hati, sekarang banyak orang gila yang masuk ke masjid, tapi bukan mau jadi imam sekarang. Orang gila mencari ustadz, orang gila memburu para kiai. Nah itu hati-hati. Ya. Tapi kalau toh ada, misalkan hati-hati. Kalau toh misalkan ada, jangan dijadikan imam, karena tidak sah sholat di belakang orang gila. Atau yang dimaksud majnun di sini, orang gila ini bisa jadi bukan gila secara apa istilahnya dari sudah lama gitu, tapi bisa jadi ya orang yang terhalang akalnya, tertutupi akalnya, contoh orang stres gitu ya, orang depresi. Maka jangan sekali-kali orang stres, orang depresi itu diangkat menjadi imam, karena tidak layak dan itu tidak sah sholatnya kalau dipimpin oleh seorang yang gila atau terhalang akalnya. Nah, dalam hal ini iwati iman rahimakumullah sudah sepakat ya para ulama untuk yang menjadi imam itu haruslah orang yang berakal. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang istilahnya kadang yang menjadi banyak terjadi perbedaan pendapat, yaitu apa? Al-bulu. Syarat menjadi seorang imam itu dia harus balik. Balik itu artinya sudah masuk dewasa, ya. Sudah terkena hukum taklif, sehingga tidak sah seorang imam yang masih anak kecil. Nah ini mungkin yang terjadi perbedaan pendapat. Nah bagaimana
kondisinya. Apakah betul seorang anak kecil tidak layak untuk dijadikan seorang imam? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya, kalau Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan boleh-boleh saja anak laki-laki yang belum balik, yang masih kecil, itu menjadi imam asal dia termasuk mumayyiz. Jadi anak yang sudah tahu ilmunya sholat berjamaah, kemudian layak juga karena bacaannya bagus, qiraahnya bagus, hafalannya bagus. Kalau dia sudah tahu bagaimana rukun dan syarat sah sholat, kemudian juga walaupun dia masih kecil, tapi dia bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Nah, itu disebut dengan mumayyiz. Yang disampaikan dalilnya oleh beliau adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Salamah. Beliau berkata, "Amamtu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana gulamun ibnu sab'i sinin." Aku waktu itu, kata Amr bin Salamah, aku mengimami orang-orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu aku masih kecil, umurku masih 7 tahun. Dan ternyata itu diperbolehkan dan disahkan. Jadi berdasarkan hadis ini, anak kecil pun kalau misalkan dia sudah masuk mumayyiz, ya tahu ilmu agama, tahu ilmu sholat, bisa membedakan yang halal dan haram, yang baik dan buruk, ya, kemudian juga bacaannya memang layak gitu ya, dijadikan menjadi imam, maka itu sah sholatnya. Itu disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kalau misalkan Imam Hanafi, beliau menyampaikan bahwa kalau dalam sholat wajib ya itu apa istilahnya wajib atau sholat sunat boleh anak kecil dijadikan imam. Kalau Imam Malik dan Imam Hambali hanyalah dalam sholat wajib saja yang tidak boleh dijadikan imam. Tapi kalau misalkan sholat sunnah seperti sholat kusuk, sholat tarawih dan lain sebagainya, boleh anak kecil dijadikan imam. Itu terjadi berbagai perbedaan pendapat karena merujuk kepada hadis dari Ibnu Abbas, la yaumul gulamu hatta yahtalima. Tidak boleh seorang anak kecil itu menjadi imam sampai dia balik. Tapi hadis tersebut dibantah tadi dalam hadis yang lainnya, bahwa ternyata Amr bin Salamah termasuk Ibnu Abbas itu pernah menjadi imam para sahabat walaupun beliau umurnya masih 7 tahun. Itu. Kemudian yang keempat, syarat sah menjadi imam itu adalah harus benar-benar lelaki tulen. Ini mungkin yang jadi perbedaan pendapat ya. Jadi ad-zakuroh al-muhaqqiqoh. Jadi maksudnya ad-zakuroh al-muhaqqiqoh itu yang benar-benar laki-laki. Ya. Karena memang kita tahu ada juga yang disebut dengan hunsa ya. Jadi hunsa itu ya dia laki-laki tapi perempuan. Ya. Maka kalau misalkan perempuan sudah jelas tidak sah menjadi imam kalau perempuan, kecuali kalau jamaahnya, makmumnya perempuan semua. Tapi kalau misalkan campuran, maka jelas perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat berjamaah. Sementara kalau masalah hunsa, ini yang menjadi perbedaan pendapat. Artinya kalau bagi laki-laki yang tidak tulen gitu ya, masih dipertanyakan dia laki-laki atau perempuan, itu harus diselidiki lebih dalam lagi, apa betul-betul laki-laki atau tidak. Kalau betul-betul laki-laki ya sah dia menjadi imam. Tapi ternyata kalau itu perempuan maka tidak sah menjadi imam. Nah, bagaimana kalau ragu? Nah, tadi kalau ragu mending tidak boleh dijadikan imam karena keraguan tersebut itu. Nah, iwatiman rahimakumullah, itu yang keempat. Kalau yang selanjutnya yaitu at-thaharah minal hadasi wal khubas. Syarat menjadi imam, dia harus suci dari hadas dan najis. Nah, jelas ini syarat ketentuan sholat. Syarat sholat kan sama.
harus dia suci dari hadas dan bersih dari najis. Begitupun ketika menjadi imam. Ya, kalau menjadi imam, maka dia harus suci dari hadas dan najis. Tidak sah orang yang mengimami sementara dia punya hadas atau ada najis. Jadi batal sholatnya. Nah, mungkin jadi pertanyaan di sini, bagaimana kalau ternyata dia itu batal tapi tidak tidak ikan sholat karena mungkin tanggung lagi imaman, ternyata di keluar angin. Nah, maka bagaimana ketika imam itu diteruskan sholatnya sampai selesai, walaupun dia tahu dia batal sholat tapi tidak menghentikan sholatnya, maka bagi dia secara pribadi itu tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana dengan makmum? Maka di sini ada dua perbedaan pendapat. Ada juga yang menyampaikan makmum pun ikut batal, ya, semuanya sholatnya harus diulangi lagi. Ada juga yang menyampaikan kalau untuk makmum karena tidak tahu, ya, maka tidak batal sholatnya, sah sholatnya dan tidak usah diulangi lagi. Kecuali kalau dia benar-benar tahu bahwa imam tersebut sudah batal, maka dia harus melanjutkan sholat berjamaahnya dan harus ada yang menggantikan imam tersebut. Nah, ya iman rahimakumullah, itu yang kelima. Yang keenam, syarat sah menjadi imam itu adalah ihsanul qiraah wal arakah, yaitu baik bacaannya. Jadi syarat sah menjadi imam itu haruslah menjadi orang yang memang baik dari segi qiraah bacaan Al-Quran. Nah, ini jelas menjadi syarat yang utama. Nanti hadisnya kita sampaikan di bab berkenaan dengan yang paling berhak menjadi imam. Jadi ya syarat sahnya dulu, bahwa syarat menjadi imam itu diantaranya adalah harus bagus bacaannya, fasohah dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya syarat imam itu adalah sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali, yaitu selamat dari berbagai udzur, dari berbagai perkara yang artinya perkara tersebut perkara yang kuat sehingga tidak tidak bisa menjadi imam. Jadi kalau misalkan selamat dari itu, boleh dia menjadi imam. Contohnya misalkan kalau misalkan dulu sudah disampaikan ya bagaimana seorang imam itu harus betul-betul, karena sebagai seorang pemimpin yang menjadi pemimpin dalam sholat berjamaah, maka harus memperhatikan betul-betul syarat sah sholat dan rukun-rukunnya, itu harus paham betul. Ya, kalau misalkan dia ternyata terhalang oleh udzur-udzur syar'i yang sudah saya jelaskan dulu, seperti ada hujan lebat, angin yang kencang, hawa dingin yang begitu kuat, ya. Nah, maka orang tersebut kan ada keringanan untuk tidak pergi berjamaah. Dan dia juga kalau misalkan dia termasuk menjadi imam, nah itu ya artinya tidak masalah. Sehingga orang yang berhak dijadikan imam nantinya orang yang tidak terhalang oleh perkara-perkara tersebut. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, orang yang berhak atau syarat sah menjadi imam itu adalah an yakunal imamu sahihul lisan. Mohon maaf ini ya. Jadi imam itu harus yang lisannya benar. Jadi kalau mohon maaf kalau misalkan ada yang istilahnya terdapat kekurangan dalam lidahnya, ya. Contohnya misalkan bekas kecelakaan, kemudian dia operasi baik bibir atau lidahnya, sehingga ketika membaca ayat Quran itu tidak jelas. Maka orang yang seperti itu, mohon maaf, jangan dijadikan imam. Karena yang dijadikan imam itu, haruslah ucapannya itu harus jelas. Lisannya harus jelas. Mengucapkan mahraj huruf itu harus jelas. Itu kan sebagai syarat yang utama daripada imam. Baik, ihwati iman rahimahumullah, itu diantaranya syarat-syarat
untuk menjadi imam. Kemudian syarat berikutnya ada juga yang menyampaikan, yaitu sholat istilahnya imam itu harus adalah harus adil. Adil di sini bukan artinya tidak berat sebelah, ya, seperti adil dalam bahasa kita. Tapi adil di sini adalah orang yang jujur, orang yang punya integritas tinggi dalam keislaman, artinya orang yang bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, baik itu besar apalagi ataupun dosa-dosa kecil. Artinya tidak sah imam fasik. Fasik itu kan orang yang tahu hukum tapi melanggar hukum tersebut. Jadi kalau misalkan ada orang yang dijadikan imam tapi ternyata dia itu orangnya kadang sholat, kadang tidak, gitu ya, atau sekali-kali suka terlihat dia melakukan perbuatan dosa, nah itulah orang fasik. Maka dia tidak sah dijadikan seorang imam. Karena imam itu harus adalah orang yang jujur. Kemudian juga syarat-syarat berikutnya masih banyak sebetulnya, tapi hampir semuanya sama. Ya. Kemudian ihwati iman rahimakumullah, berikutnya mengenai, nah ini mungkin akan lebih lebih dalamnya di bab ini, yaitu siapa yang paling berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam di satu masjid, katakanlah, ketika sholat berjamaah. Maka dalam hal ini terdapat berbagai perbedaan pendapat yang saya sampaikan dari para imam madhab. Yang pertama, madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang berhak untuk diangkat menjadi imam itu adalah al-a'lamu bi ahkamis sholah. Yang pertama, orang yang lebih tahu tentang hukum-hukum sholat. Orang yang lebih tahu tentang hukum-hukum sholat, bagaimana sahnya sholat, bagaimana ruksaknya sholat, itu yang menjadi syarat yang paling berhak untuk diangkat menjadi imam. Yang kedua, kata beliau, wa hafidahu minal Qur'an, yaitu hafal Al-Qur'an, atau setidaknya untuk menggugurkan melaksanakan sunnah yang dilakukan dalam sholat, yaitu membaca Al-Quran, itu minimalnya dia tartil dalam membaca Al-Quran. Itu kata Imam Hanafi. Ya. Dalam hadis yang disampaikan oleh riwayat Al-Jamaah, kan Rasulullah pernah bersabda, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam satu kaum itu orang yang paling fasih dalam bacaan Al-Quran. Orang yang paling baik bacaannya dalam kitab Allah. Ain kanu fil qiraati sawa. Kalau ternyata dalam bacaan Qurannya sama-sama saja, fa'alamuhum bis sunnah. Maka pilihlah yang berhak jadi imam yang paling tahu tentang sunnah, yang lebih dalam ilmunya. Sebenarnya saya juga sempat bingung juga dengan pendapat Imam Hanafi ini, karena di satu sisi beliau menyampaikan tadi yang paling berhak, yang paling pertama adalah orang yang lebih tahu, yang lebih dalam ilmunya. Tapi beliau mengutip sebuah hadis ini, justru dalam hadis ini disampaikan bahwa yang paling berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling fasohah dalam bacaan Al-Qur'annya. Kemudian kalau misalkan sama, barulah orang yang paling luas ilmunya. Setelah itu, baru orang yang waro, atau waro itu adalah orang yang menjaga harkat derajat dirinya, diantaranya menjauhi perkara-perkara yang syubhat, gitu. Kemudian juga menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Imam Al-Hakim, beliau bersabda, inna syarrakum an tuqbala sholatukum, sesungguhnya yang paling bahagia di antara kalian adalah orang yang diterima sholatnya. Fal yu'ammakum ulama'ukum, maka hendaklah angkat menjadi imam di antara kalian itu adalah para ulama di antara kalian. Fa innahum wafdakum fima bainakum wa baina rabbikum, karena sesungguhnya mereka para ulama itu sudah menebus dirinya untuk kalian, ya,
artinya sudah lebih dulu iman dan takwanya. Maka ulama di sini kan diartikan at-taqwa. Ya, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sebut ulama itu adalah orang-orang yang lebih punya rasa takut, ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru al-asanu, itu orang yang paling tua umurnya. Ya, kalau kita lihat dalam hadis wa yu'ammakum akbarukum. Hendaklah kalian angkat yang paling tua, paling senior di antara kalian. Ternyata masalah usia ya, itu nomor terakhir. Yang berhak diangkat jadi imam itu bukan yang paling tua dulu. Kalau di kita kan kadang-kadang masih banyak yang mengangkat imam itu yang dianggap paling tua. Padahal urutannya yang nomor terakhir yang tua itu. Diupayakan yang pertama yang paling bagus bacaan Qurannya, yang kedua kalau sama barulah yang paling ya. Yang berikutnya adalah yang usianya dapat. Ibatiman rahimakumullah beliau menyampaikan kalau ternyata di tempat tersebut, karena di masjid tersebut ketika sholat berjamaah terdapat penguasa sultan yang menguasai wilayah tersebut, kalau kita katakanlah presiden atau apa, maka yang punya wilayah kekuasaan itu imam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan manzaro qauman fala ya ummuhum. Barang siapa yang mengunjungi suatu kaum maka tidak berhak dia menjadi imam kaum tersebut. Ya, jadi orang pendatang lah katakanlah itu tidak berhak menjadi imam atau pemimpin. Wa ya ummahum rajulun minhum. Hendaklah dijadikan imam itu, pemimpin sholat itu yang di antara mereka yang ada di daerah tersebut. Nah, termasuk dalam hal ini kalau misalkan kita sedang safar, artinya bepergian atau kemana kita sholat ikut berjamaah di satu masjid, walaupun kita seorang imam itu tidak berhak dia menjadi imam ya di tempat yang bukan tempat orang tersebut. Maka itu yang paling berhak adalah yang menguasai tempat tersebut. Nah ini pun sama oleh Imam Malik ya, disepakati juga oleh beliau bahwa disunahkan mendahulukan sultan, mendahulukan penguasa atau wakil penguasa tempat tersebut di masjid tersebut untuk menjadi imam, walaupun di sana ada imam imam yang rutin gitu ya, imam yang tetap. Maka ini sebagai bentuk sebuah penghargaan kepada amir tersebut sebagai pemimpin di daerah tersebut. Barulah setelah itu kepada imam yang biasa ditunjuk atau ditetapkan di masjid tersebut dengan kriteria-kriteria yang sama tadi disampaikan. Yang pertama adalah yang al-afqah. Kalau Imam Malik memberikan syarat itu sama dengan Imam Hanafi, yang paling pertama mesti dijadikan imam itu adalah yang paling faqih, yang paling paham terhadap hukum-hukum sholat. Artinya yang lebih luas ilmunya tentang sunnah atau hadis itu. Kemudian baru setelah itu yang paling fasahah bacaan Al-Qur'annya. Ya syukur-syukur bagus-bagus ya dia orang berilmunya tinggi tentang agama, kemudian juga bacaannya bagus, ya itu lebih layak, lebih berhak untuk dijadikan imam. Baru setelah itu kalau misalkan sama dalam hal ilmu bacaan Al-Qur'annya, maka selanjutnya adalah orang yang paling dilihat paling bagus ibadahnya, artinya paling banyak melaksanakan ibadah, baik itu sholat, saum, dan selanjutnya. Baru kemudian orang yang paling dahulu masuk Islam. Kalau dulu ya, terutama lagi dengan apa? Yang paling pertama hijrah. Tapi kan itu dulu, kalau di kita kan semenjak lahir kan kita sudah Islam. Ya. Makanya kalau di kita mungkin lebih kepada umur saja. Jadi umur itu barulah menempati tempat yang terakhir. Nah, kalau Imam Malik menambahkan yaitu dari segi nasab, ya. Dari nasab yang paling katakanlah dianggap dimuliakan nasabnya, karena melihat bahwa Rasulullah pernah memberikan ujian kepada kaum Quraisy bahwa ketika ada kaum Quraisy lah yang
berhak untuk dijadikan imam. Tapi kan itu dulu, ya. Kalau di kita mungkin tidak tepat, ya. Tidak tepat. Kemudian yang juga tidak kalah penting, ini juga sebagai catatan bagi orang yang mau menjadi imam. Itu apa? Al-ahsan khuluqan. Haruslah orang yang baik budi pekertinya. Harus orang yang baik akhlaknya. Kemudian al-ahsan libasan. Orang yang paling bagus pakaiannya. Ya. Artinya ini pun sangat penting untuk diperhatikan. Bagi seorang imam, pemimpin dalam sholat, janganlah terlalu acuh atau cuek. Ya. Rasul saja ketika berdakwah, oleh Allah diperintahkan, kum fa'andir wasiyabaka fatohir. Ketika berdakwah, siyabaka fatohir, bajumu bersihkanlah. Artinya, performance, penampilan itu penting. Jadi kalau misalkan jadi imam, walaupun bacaannya bagus, ilmunya tinggi, tapi dia cuma pakai kaos, kemudian ada gambar logo di belakangnya, nah itu kan tidak layak untuk diangkat menjadi imam. Itu menurut pendapat Imam Malik. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Kalau beliau menyampaikan yang berhak menjadi imam itu adalah sama dengan imam yang lain. Al-wali fi mahalli wilayatihi. Yang paling berhak yang pertama adalah seorang yang memimpin di tempat atau di wilayahnya tersebut. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, ada juga dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah pernah bersabda, la ya umanna rajulur rajula fi sultanihi. Tidaklah boleh seseorang menjadi imam seorang yang lain di daerah kekuasaannya. Gitu. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Termasuk juga tidak boleh dia duduk di rumahnya, ya, kecuali dengan izinnya. Kita pun sama, ketika bertamu ke rumah seseorang, tidak boleh kita duduk dulu sebelum diberikan izin oleh ruginya, oleh orang yang tempat itu. Begitupun dalam sholat berjamaah, sebagai orang yang pendatang tidak berhak dia menjadi imam kecuali kalau diizinkan oleh pribumi yang ada di sana. Nah, ini berdasarkan hadis ini, maka Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autor beliau menyampaikan yang maksud yang jelas dalam hal ini sultan di sini adalah orang yang punya pemimpin di wilayah tersebut. Ya. Jadi bukan artinya ahlul bait atau sahibul bait, tapi orang yang memang punya kekuasaan di daerah tersebut. Nah, iwati iman rahimakumullah. Nah, kemudian setelah itu barulah ketika di depan dihulukan itu, kemudian dia misalkan tidak ada, barulah kepada imam yang ditetapkan di masjid tersebut. Ya, sama dengan yang disampaikan tadi, yaitu yang pertama adalah didahulukan orang yang faqih, orang yang paham ilmu, orang yang luas ilmunya, kemudian yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, kemudian orang yang lebih zuhud, orang yang kemudian selanjutnya orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian juga orang yang terjaga penampilannya, bersih pakaiannya, bagus dan sebagainya. Kemudian barulah kepada orang yang lebih tua umurnya. Itu dalam catatan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kalau Imam Hambali sedikit beliau berbeda pendapat bahwa orang yang berhak dijadikan imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi paham yang dibaca. Nah, ini mungkin yang membedakan dengan imam yang lain. Karena dalam hadisnya, dalam hadis oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza kanu salasatan." Kalau kalian bertiga, fal ya ummahum ahaduhum. Maka hendaklah diangkat salah seorang di antara mereka menjadi imam. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dan yang paling berhak di antara mereka menjadi imam itu adalah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling baik bacaannya. Nah, Imam Hambali mengomentari bahwa di sini al-ajwad qiraatul abqa. Jadi bagus bacaannya, tapi paham apa yang dibaca. Jadi kalau dibandingkan kan kadang ada orang yang
bagus bacaan Qur'annya, tapi dia tidak ngerti apa yang dibaca. Maka kalau dibandingkan, maka yang paling berhak didahulukan menjadi imam itu adalah orang yang memang betul-betul paham apa yang dibaca. Hal ini didasarkan kepada hadis yang menjadi isyarat bagaimana Rasulullah ketika beliau sakit keras, kemudian tidak mampu untuk menjadi imam karena berat, ya, untuk menjadi imam, maka Rasulullah memerintahkan kepada istrinya, muru Abu Bakrin bis sholat. Coba suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Nah, maka istrinya tersebut, kebetulan Siti Aisyah, anaknya sendiri, di Abu Bakar, beliau agak keberatan. Beliau menyampaikan, jangan Abu Bakar, bagaimana kalau Umar? Wa rujulun asipun, karena Abu Bakar itu adalah orang yang cengeng. Ketika sholat itu senantiasa selalu menangis. Apalagi ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang azab, tentang kiamat, itu nangis dulu sampai susah tamatnya sholat. Maka kata beliau, bagaimana kalau Umar? Sampai 3 kali kata Rasulullah, muru Abu Bakrin bis sholat. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Kenapa? Rasulullah kekeh ingin Abu Bakar yang menjadi imam sholat. Nah, karena Rasul tahu betul bahwa Abu Bakar ini ketika membaca ayat Quran paham apa yang dibaca. Sampai karena pahamnya tersebut, dia selalu khusyuk dalam salatnya, sehingga selalu mentadaburi isi daripada apa yang dibacanya sampai selalu menangis dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Imam Hambali. Jadi titik tekannya, orang yang paling bagus bacaan di sini itu adalah orang yang bacaannya bagus tapi paham isi apa yang dibaca. Gitu. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan ada orang yang faqih, paham ilmu, juga sama dalam segi bacaannya dia jadi imam, tapi ada juga misalkan anak yang masih muda, ternyata dia lebih bagus bacaan Qurannya, tapi dia hanya bagus bacaannya, sahihul lisan, tapi tidak tahu makna isi yang dibacanya. Maka yang lebih didahulukan adalah imam yang mengerti apa yang dibaca. Ya, tentunya dengan tidak mengurangi, yaitu apa? Dalam bacaannya pun harus bagus. Ini ya di antara orang-orang yang berhak untuk diangkat menjadi imam. Kalaupun yang lain-lainnya sama sebetulnya, ya, cuma sedikit perbedaan pendapat dari perkara itu saja. Sehingga kalau misalkan katakanlah kita menemukan, ya katakanlah di satu masjid standarlah sama semuanya bacaannya, kemudian ilmunya juga sama, usia mungkin relatif sama juga, ya, maka dalam hal ini yang perlu dijadikan tolak ukur adalah atqakum, yang paling takwa saja. Karena Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu di antaranya yang berhak menjadi imam. Kemudian ternyata ada juga orang yang katakanlah hukumnya dimakruhkan dia menjadi imam. Artinya kalau bisa jangan diangkat menjadi imam. Yang pertama di antaranya orang yang fasik, ya. Orang yang fasik itu kalau kita tahu dia katakanlah STMJ, ya, sholat terus maksiat jalan, itu kan orang fasik seperti itu. Maka itu jangan itu diangkat menjadi imam karena hukumnya makruh. Kemudian orang-orang yang memang tidak tahu mengenai hukum, termasuk juga yang dimakruhkan menjadi imam itu adalah al-a'ma, orang yang buta. Ya. Kalau dalam hal ini orang yang buta menjadi imam, secara hukum sah dia menjadi imam, makmum pun sah sholatnya, asal orang tersebut memang ada pendampingnya. Karena ada ketakutan kalau dia misalkan buta, kemudian tidak ada pendampingnya, maka kalau misalkan ada sesuatu, ya, yang salah, misalkan dia tidak bisa menghadap kiblat dengan baik, kan itu kan jadi istilahnya jadi suatu kesalahan. Kalau misalkan dia ada najis, kemudian dia tidak bisa melihatnya. Jadi kalau ada yang mengaping, maka para imam pun bersepakat ya boleh dia menjadi imam. Tapi diupayakanlah
jadi imam itu orang yang normal, orang yang memang sehat, ya, tidak punya cacat, termasuk tunanetra. Nah itu mungkin kemudian juga dalam hal ini juga yang diangkat jadi imam itu janganlah imam yang dibenci oleh makmum. Karena ini kalau misalkan masalah dibenci atau tidaknya memang relatif ya. Kadang-kadang kalau di kita itu makmum tidak suka ke imam itu berbagai alasan. Ya. Ada yang memang murni tahu bahwa orang tersebut bacaannya kurang baik, akhlaknya kurang baik, maka itu jangan dijadikan imam. Tapi ada juga orang yang tidak kurang suka kepada imam itu. Kenapa? Karena selalu bacaannya panjang misalkan. Jadi, seperti yang pernah terjadi zaman Mu'ad bin Jabal. Waktu itu Mu'ad mengimami sholat para sahabat, ternyata bacaannya panjang luar biasa. Ya. Sampai akhirnya ada seseorang yang mufarroqoh. Dia memisahkan diri jamaah sholat sendirian. Dan Mu'ad tahu hal tersebut. Nah, dia marah. Akhirnya Mu'ad melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah dengan maksud supaya Rasul memberikan teguran kepada orang tersebut yang berpisah dari jamaahnya. Nah, ketika disampaikan seperti itu, dilaporkan, maka Rasul memanggil orang tersebut. Apakah benar kamu ini berpisah dari jamaah? Benar. Apa alasannya? Nah, dia sampaikan bahwa alasannya bahwa Mu'ad sangat panjang untuk membaca Al-Quran dalam sholat. Maka ternyata Rasulullah balik menegur Mu'ad bin Jabal. Apa tanun anta ya Mu'ad? Apakah kamu mau membuat fitnah hai Mu'ad? Ya, jadi kata Rasul, kalau kamu mengimami sholat, cukup baca aja lah yang artinya tidak terlalu panjang, tapi tidak terlalu pendek. Baca sabi isma rabbikal a'la, hatta kahadil sulbasiyah, gitu kata Rasul. Jadi artinya bukan tidak boleh menjadi imam dengan bacaan Al-Quran yang panjang, tapi sebagai seorang imam itu hendaklah melihat kondisi makmum. Karena Rasul menyampaikan ida amma hadukum, kalau kalian salah satu antara kalian mengimami menjadi imam, falyukhafif, ringankan bacaan. Fa inna bihimul kabir, karena sesungguhnya di antara makmum itu ada yang sudah tua, wadoi, pada yang sudah lemah, ya. Apalagi kalau sudah tua, sudah lemah, berdiri lama itu nggak kuat, ya. Bisa-bisa jatuh misalkan, ya. Ada juga yang al-marid, yang sakit, wadal hajah. Ada juga yang sakit tapi memaksakan ingin sholat berjamaah. Ya kalau misalkan terlalu panjang itu bisa mengakibatkan kepada dia, ya, efek yang tidak baik. Kemudian juga wadal hajah, bisa jadi orang itu membutuhkan orang yang punya keperluan. Sehingga seperti sahabat yang tadi menyerahkan diri karena itu dia punya keperluan. Nah, jadi tidak bisa sholat terlalu panjang. Maka ini pelajaran juga bagi seorang imam. Janganlah menjadi imam yang tidak disukai oleh mu. Nah, ini mungkin walaupun katakanlah relatif dirinya dalam hal ini. Itu mungkin beberapa perkara berhubungan dengan tentang masalah imam dan syarat-syaratnya serta siapa yang berhak untuk dijadikan imam dalam sholat berjamaah. Adapun mengenai kaifiat sholat berjamaah itu sudah disampaikan dulu. Innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Artinya jangan sekali-kali kita mendahului imam. Tidak kabbaro, fakabiru. Apabila imam sudah takbir, baru makmum takbir. Tidak raka'a, farka'u. Bila sudah ruku, imam baru ruku. Idza qala sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana lakal hamdu dan lain sebagainya. Intinya kalau dalam sholat berjamaah kaifiatnya sudah jelas. Ada tata cara yang paling pokok dalam sholat berjamaah, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka jangan sekali-kali kita mendahului imam. Makanya perlu istilahnya kecerdasan kita memilih imam itu, ya. Jadi kalau misalkan toh ada yang sudah usianya lanjut, sudah tua, ya. Kalau misalkan dia sudah repot, tidak kuat fisik menjadi imam, jangan dipaksakan. Karena nanti akan akibatnya fatal, ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan kemarin. Jadi kalau imamnya sudah repot ketika bangkit dari sujud mau berdiri, itu kan lama gitu ya. Jadi bisa-bisa nanti makmum lebih dulu daripada
imam. Itulah pentingnya imam yang masih fit, yang masih sehat, yang masih kuat. Barangkali Pak Dalimin sementara disampaikan mengenai syarat-syarat imam dan ketentuan-ketentuannya. Untuk selanjutnya silakan kalau misalkan ada pertanyaan dan kita buka diskusi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz yang sudah menyampaikan paparannya, dan barangkali untuk memperdalam kajian pada malam hari ini, mungkin di antara Bapak-Bapak atau Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, yang dapat disampaikan melalui fasilitas chatting atau bisa langsung bertanya kepada Pak Ustadz. Kalau ini kebetulan ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz yang sudah masuk. Yang pertama ini dari Pak Dedi. Bagaimana kalau sholat berjamaah imamnya batal? Apakah imamnya bisa diganti dengan yang lain, Pak Ustadz? Ya, hadisnya sudah jelas tadi ya. Jadi kalau kita sedang berjamaah, sedang bersama-sama, kalau dalam ayatnya seperti ini. Maaf ya, saya buka dulu. Ini dalam sholat khawf, sholat perang. Ya. Ketika syariat sholat berjamaah ini kan dalam surat An-Nisa ayat 102, Allah SWT berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahumus sholat. Apabila kalian sedang bersama-sama, maka hendaklah kalian mendirikan sholat bersama-sama. Ketika sedang perang pun karena bersama-sama, maka harus sholat itu secara berjamaah. Apalagi kalau misalkan tidak sedang perang. Nah kalau misalkan kondisi kita sedang bersama-sama seperti itu, kan sedang berjamaah, maka harus terus dilaksanakan jamaahnya tersebut. Artinya yang masuk berjamaah di sini harus ada imam, harus ada makmum. Jadi kalau misalkan imam batal, nah majulah seorang untuk menjadi imam. Itu. Jadi mesti ini. Jadi jangan sampai ketika imamnya batal, makmum batal semua atau dibatalkan sholatnya. Atau misalkan imamnya batal, misalkan dia ke belakang atau ke air, maka misalkan makmum sholat masing-masing. Nah ini jangan terjadi. Kenapa? Jadi, kalau kalian misalkan bertiga, fal ya ummakum akbarukum, maka angkatlah jadi imam. Fal ya ummakum ahadukum, angkatlah menjadi imam salah seorang. Nah, berdasarkan hadis tersebut, boleh ketika imam batal, maka maju seorang untuk menggantikan menjadi imam. Ya. Iya, terima kasih. Maaf Pak Ustadz, sebentar Pak Dalimin. Memang apa? Pak Ustadz ada satu kaul bahwa kalau kita bermakmum kepada imamnya si A, perintah si A batal, itu kita tidak bisa digantikan oleh imam si B, berarti tidak sah Pak Ustadz. Nah, itu ada satu kaul yang berpendapat begitu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik. Isyaratnya seperti ini. Apakah misalkan boleh yang tadinya katakanlah yang dijadikan alasan itu kan tadinya kan dia itu makmum, tidak bisa dia menjadi imam karena niatnya kan dia makmum, itu yang dijadikan alasan. Padahal urusan masalah itu dia jadi permasalahan. Yang tadinya makmum kemudian dia berubah menjadi imam karena ada orang yang ikut berjamaah bersama dia. Boleh-boleh saja. Yang jadi dalilnya apa kan? Kalau dalam ibadah perlu dalil yang jelas. Waktu tadi disampaikan ketika Abu Bakar ketika Rasulullah sakit, kemudian menyuruh Abu Bakar menjadi imam, maka akhirnya Abu Bakar menjadi imam. Tapi ketika Abu Bakar kalau lampunya mati berarti gambar mama nggak ada gitu nih. Ya, ketika Abu Bakar jadi imam sholat, ya, kemudian Rasulullah merasakan agak enak gitu ya badannya. Akhirnya beliau masuk ya dan mau melaksanakan sholat bersama-sama berjamaah. Abu Bakar melihat Rasulullah, maka Abu Bakar mundur. Dengan maksud ketika mundur itu Abu Bakar memberikan izin yaitu ke Rasulullah untuk menjadi imamnya. Padahal kan sedang sholat itu, sedang mengimami. Ya. Hanya kan imam. Tapi Rasulullah berisyarat, katakanlah dalam hadisnya, animus manak makanaka, tetap di tempat kamu. Akhirnya Rasulullah
menyuruh Abu Bakar tetap di tempat kamu, maksudnya tetap Abu Bakar menjadi imam para sahabat. Kemudian Rasulullah sholat di samping kiri yaitu Abu Bakar, sehingga dalam statusnya Abu Bakar menjadi makmum Rasulullah, Rasulullah menjadi imam Abu Bakar, sementara Abu Bakar menjadi imam para sahabat. Nah, itu kan tidak jadi masalah. Abu Bakar itu niatnya jadi dua, ya, imam ya, dia jadi makmum dari bagi Rasulullah, itu tidak jadi masalah. Kemudian ditunjang dengan hadis yang tadi, kata Rasulullah, kalau kalian misalkan bersama-sama, maka hendaklah salah seorang diangkat menjadi imam. Hanya boleh, ya. Kalau menurut pendapat hemat saya boleh. Dengan dalil-dalil tersebut itu senantiasa terus dilaksanakan sholat berjamaah. Itu Pak mungkin ya. Ya, baik Pak Ustadz. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Iwan Abdurrahim. Pertanyaan yang pertama, seandainya sholat subuh berjamaah di masjid, ternyata imam lupa mandi junub, apakah imam saja yang tidak sah sholatnya, atau juga dengan seluruh makmum Pak Ustadz? Iya. Jadi ini permasalahannya mungkin di di imam ya. Jadi kalau ya yang namanya manusia mungkin saja dia malam sudah itu tapi lupa mandi junub. Ya, kan syarat sah sholat itu kalau dia junub harus mandi. Ya. Dia cukup misalkan dengan berwudu. Nah kalau misalkan ketika dia menjadi imam dia ingat ya di tengah-tengah dia ingat bahwa dia itu belum bersih dari hadas karena dia harus mandi junub, sebetulnya dia harus secepatnya untuk menghentikan sholatnya dan diganti dengan imam yang lain. Tapi kalau misalkan dia meneruskan sholatnya, nah, kemudian dia ingat setelah beres sholat, dia baru ingat ya, bahwa dia itu belum mandi junub, ya, maka sholat imam tersebut jelas tidak sah. Tapi kalau makmum tetap sah dan tidak usah diulangi. Tapi kalau misalkan si imam ini ingatnya di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah sholat, tapi karena memang tanggung ini malu jadi imam gitu ya, diteruskan sampai selesai, maka baik imam ataupun makmum batal sholat. Karena dipimpin oleh imam yang memang tidak sah secara hukum sholat. Itu mungkin. Iya. Untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz, dari Pak Iwan Abdurrahim, lebih utama mana seorang bapak sholat berjamaah di masjid dibanding menjadi sholat berjamaah di rumah bersama anak dan cucunya dan keluarganya? Karena musim COVID anak kecil gak bisa sholat di masjid, Pak Ustadz. Oke, kalau dikatakan kalau dalam situasi normal ya jelas yang namanya untuk bapak-bapak laki-laki itu tidak ada yang bisa menandingi sholat berjamaah di masjid. Yang lebih utama tetap yaitu berjamaah di masjid. Dulu sudah disampaikan oleh saya dalil-dalil berkenaan dengan hal itu, apalagi Imam Hambali yang lebih ekstrim itu. Ya. Banyak riwayatnya menyampaikan. Pertama, yaitu Rasulullah hendak membakar rumah orang yang tidak mau hadir berjamaah ke masjid. Yang kedua, diantaranya Rasulullah memerintahkan orang yang tunanetra, yang buta itu, sepanjang dia mendengar adzan tetap harus ke masjid. Artinya kalau situasinya seperti itu tetap tidak bisa mengalahkan keutamaan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Tapi kalau misalkan di musim COVID seperti ini, itu kan ada ilat, ada alasan. Mohon maaf ini, kalau saya berbeda pendapat dengan para Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan berjamaah di masjid, ternyata di masjid sampai safnya direnggangkan 2 meteran. Ya. Kalau secara kesempurnaan berjamaah, saya kira itu sudah tidak sempurna berjamaah. Maka kalau melihat ke sana, lebih baik berjamaah di rumah dengan keluarga, ya, daripada misalkan sholat berjamaah tapi tidak sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan. Seperti itu mungkin. Jadi memang itu situasional lah. Bisa melihat. Kalau untuk posisi sekarang, apalagi ada yang mesti lebih dijaga, yaitu hibdun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri dari virus ini, maka bisa jadi sholat berjamaah di rumah dengan keluarga lebih baik daripada di masjid.
Tapi kalau kondisinya normal, mohon maaf, tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Itu mungkin ya, Pak Iwan. Iya. Pertanyaan ketiga masih dari Pak Iwan, Pak Ustadz. Ya. Di bulan Ramadan kalau kita makmum di masjid cuma mendengar bacaan salat dari imam, tapi kalau kita jadi imam taraweh di rumah, kita yang baca surat-surat sehingga mendorong kita untuk menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Lebih berjamaah di masjid apa jamaah di rumah sebagai imam? Ini menarik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ya. Secara hukum asal, yang namanya sholat sunat lebih baik di rumah. Kan jelas ya hadisnya. Bahwa sholatul khairu sholatil mar'i fi buyutihim illal maktubah. Sebaik-baiknya sholat seorang itu di rumah, kecuali yang wajib. Sementara yang namanya tahajud ataupun tarawih, itu kan sholat sunat. Maka secara keutamaan lebih baik di rumah daripada di masjid. Gitu. Apalagi kalau tadi dikaitkan, kalau di masjid misalkan yang kita cuma mendengar saja, tapi kalau di rumah kan bisa kita langsung yang baca yang karena jadi imam, itu lebih bagus lagi. Ya. Tapi kalau kondisinya di bulan Ramadan, ya, itu ada perintah dari Rasulullah untuk apa istilahnya menghidupkan ibadah pada bulan Ramadan. Ya. Sampai ketika Rasulullah biasanya sholat tahajud itu di rumah, ketika bulan Ramadan Rasulullah justru malah keluar, masuk ke masjid, artinya tidak di rumah. Hari pertama, ya, ada sahabat yang melihat, ikut berjamaah dengan Rasulullah. Hari kedua Rasulullah keluar lagi ke masjid, tidak di rumah, walaupun biasanya suka di rumah. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu sahabat semakin membeludak. Banyak yang ikut berjamaah sholat malam dengan Rasulullah. Ya, pada hari keempat, Rasul tidak keluar. Orang-orang sudah nunggu. Gitu. Kenapa Rasul tidak keluar? Rasulullah keluar pas mau menjadi imam sholat subuh. Sholat 2 rakaat qobliyah subuh saja Rasul di rumah, tidak di masjid. Kalau kita kan suka di masjid ya. Daripada di rumah tidak kan gitu. Gitu. Sampai ketika sholat subuh baru keluar, beres sholat subuh, Rasul menyampaikan, saya tadi tidak keluar untuk berjamaah sholat malam dengan kalian karena takut dijadikan sebuah kewajiban. Nah itu juga menjadi sebuah dalil bahwa takrir Rasul menetapkan bahwa sholat tahajud, sholat tarawih itu boleh dilaksanakan berjamaah di masjid. Buktinya Rasul tidak melarang selama 3 hari itu. Tapi Rasulullah hari berikutnya ya di rumah lagi. Takut bahwa itu sebuah kewajiban. Maka tetap yang paling baik itu ya sholat itu kalau malam itu sholat di rumah ya dibandingkan dengan di masjid. Tapi khusus ketika bulan Ramadan niatnya kan untuk ihya'u Ramadan, menghidupkan, mensemarakan bulan Ramadan. Jadi ada sebuah keutamaan yang lain lah. Kalau keutamaan sholatnya sudah jelas tadi, tapi keutamaan lain, sholat tarawih berjamaah di masjid itu kan untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan, membangunkan masjid, silaturahmi dan lain sebagainya. Ada keutamaan yang lain. Tapi itu nanti kembali kepada pribadi masing-masing. Silakan, tidak ada istilahnya paksaan. Kalau merasa saya lebih enak di rumah silakan. Ya. Kalau saya merasa enak di masjid karena bertemu banyak orang, silaturahmi dan sebagainya, itu salah satu keutamaan juga di bulan Ramadan. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak Ustadz. Itulah jawaban pertanyaan dari Pak Iwan Abdurrahim. Dan untuk selanjutnya pertanyaan yang dari Pak Wawan. Yang pertama, apakah sholat tahajud boleh berjamaah apabila apakah imam membaca Al-Fatihah dan surat dijaharkan atau sir? Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang tadi sudah ya, nyambung dengan pertanyaan yang Pak Iwan. Jadi Iya. dalil tadi boleh tahajud itu dilaksanakan berjamaah, tapi ya nih, tidak boleh dilaksanakan secara berjamaah, tapi jangan sampai menjadi sebuah rutinitas itu lagi. Karena hakikatnya sholat tahajud itu ya munfarid sendiri-sendiri. Tapi Rasul pernah sholat malam diikuti oleh para sahabat. Rasul pernah sholat malam diikuti oleh Ibnu Abbas, keponakannya. Ketika Rasul sholat malam, dia ikut sholat malam.
Dan Rasul membiarkan, adanya boleh dilaksanakan secara berjamaah, tapi tidak menyengaja gitu. Tidak menyengajakan, oh yuk kita berjamaah sekian, kumpul bareng-bareng, jam 3 kita mulai sholat, misalkan seperti halnya kita melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu boleh saja dengan istri, dengan anak, ya, tapi tidak menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kalau bacanya bagaimana, melihat riwayat ya sama. Ya. Siti Aisyah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu panjang bacaannya, ya. Itu artinya dikeraskan bacaannya. Al-Fatihah dengan surat itu dikeraskan. Kalau misalkan kita lihat contoh dari Rasul, kan Rasul senantiasa munfarid. Jadi walaupun munfarid, itu boleh untuk dijaharkan. Walaupun tidak menjadikan sebuah ketetapan dilarang sir. Ya. Jadi kalau sir juga boleh, dijaharkan pun boleh. Gitu. Iya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Pak Wawan Irawan, apabila ada jamaah tamu yang diketahui lebih berilmu dan lebih baik bacaan Qur'annya, apakah yang ditunjuk imam tetap pribumi atau jamaah tamu tersebut, Pak Ustaz? Ya, yang berhak menentukan pribumi. Ya, seperti halnya yang hadis yang saya sampaikan tadi, orang ketika bertamu ya tidak boleh dulu duduk sebelum diberikan izin oleh pribumi. Dalam saat berjamaah pun sama. Yang berhak tadi disampaikan riwayat-riwayatnya, yang menjadi imam itu berhak adalah pribumi. Tapi nanti yang menentukan pribumi. Kalau misalkan bentuk takdim, penghormatan kepada tamu tersebut karena memang dia itu orang yang lebih luhur ilmunya, yang lebih bagus bacaannya, silakan tunjuk saja menjadi imam oleh pribumi tersebut. Gitu. Jadi yang menentukan adalah pribumi. Artinya silakan pribumi mempersilahkan orang tersebut untuk menjadi imam. Yang tidak boleh ujung-ujung dia langsung maju ke depan tanpa persetujuan dari pribumi, itu yang tidak boleh. Kalau misalkan dia jadi imam karena memang dipersilahkan oleh pribumi, itu bagus ya untuk takdim, untuk punya penghormatan pada orang tersebut karena lebih layak untuk dijadikan imam. Itu mungkin. Ya, itu pertanyaan terakhir dari Pak Wawan. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hajah Antin Maryam. Ya. Bahwa dalam sholat ada 4 takbir yang harus mengangkat tangan. 1 takbir di awal sholat, 2 pada saat ruku, 3 pada saat i'tidal, 4 pada saat awal rakaat. Sholat rakaat ketiga. Kalau kita masbuk di rakaat kedua, otomatis takbir mengangkat tangan rakaat ketiga ada pada imam. Lalu posisi makmum bagaimana? Apa takbir mengangkat tangan mengikuti imam atau pada saat makmum rakaat ketiga, Pak Ustadz? Jadi maksudnya kalau misalkan masuk di kalau misalkan bagaimana nih? Masuk di rakaat kedua, otomatis takbir mengangkat tangan. Ya betul. Ya betul. Ketika masuk dia berdiri, takbir mengangkat tangan di rakaat ketiga. Kemudian seperti apa? Posisi makmum bagaimana gitu? Apa otomatis takbir mengangkat tangan di rakaat ketiga pada imam, lalu posisi makmum bagaimana? Ini pada saat rakaat ketiganya, Pak Ustaz. Oh iya betul. Jadi karena imam itu kan ketika berdiri dari rakaat kedua ke rakaat ketiga pasti mengangkat tangan. Sementara ini kan masbuk. Jadi belum masuk ke rakaat kedua, maksudnya seperti itu. Betul. Ya, hadisnya tadi innamaju ilal imamu liyu'tamma bi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, jadi ikuti saja imam. Tidak jadi masalah. Karena kita sebagai makmum harus mengikuti imam. Ida akraktum, ida pama'adraktum fasallu. Namun apabila kalian mendapatkan sholat, ya sholat bersama imam, ikuti imam semuanya. Wa ida wa mafatakum fa'tam, kalau tertinggal maka sempurnakan sholat. Artinya sepanjang dia berjamaah mengikuti imam, itu harus mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam. Sampai-sampai begini, jangankan itu, ketika kita masuk masbuk, imam sedang sujud, ya. Kemudian kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebagai masuk waktu masuk untuk sholat. Maka kita jangan berdiri lama menunggu imam berdiri, langsung aja sujud. Jadi kalau kamu mendapatkan imam sedang melakukan sesuatu, kata Rasulullah,
fal yasna kama yasna'il imam. Lakukanlah seperti yang dilakukan oleh imam. Hanya ketika imam itu bangkit rakaat kedua ke rakaat ketiga kan mengangkat tangan, ya kita pun walaupun masbuk baru 1 rakaat, belum ke rakaat ketiga ya sama ikuti imam. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Haji Maman Kusman, Pak Ustadz. Iya. Imam yang didatangkan dari luar daerah dan digaji setiap bulan, apakah sesuai dengan syarat jadi imam? Dan di daerah masih ada yang sebetulnya memenuhi syarat imam? Ya, ini mungkin ada utusan ya. Sebetulnya begini, yang dipermasalahkan itu yang tidak boleh itu kalau apa istilahnya, jangankan imam ya, muadzin saja tidak boleh mendapatkan upah dari adannya. Sementara kan di kita seperti di Saudi, di Brunei, nggak tahu nih kalau di kita kan marbot lah katakanlah, yang tukang adan itu ya, itu kan suka dibayar, suka digaji. Jadi intinya nanti kaitannya dengan orang tersebut. Kalau orang tersebut yang meminta, nah itu tidak boleh, ya, jadi haram hukumnya. Tapi kalau misalkan dia diberi, ya katakanlah digaji seperti ini, ya boleh-boleh saja karena dia tidak minta dan tidak memberikan tarif gitu. Tapi ini adalah istilahnya apa, kebaikan dari orang atau kebaikan dari pemimpin untuk memakmurkan masjid, itu diberikan gaji setiap bulannya. Itu. Jadi kalau misalkan orang yang didatangkan dari luar daerah khusus itu untuk di sana, berarti kan sudah jadi pribumi, tidak jadi masalah ya. Tapi yang jadi masalah apakah diterima atau tidak oleh masyarakat setempat. Kalau misalkan oleh masyarakat setempat, apalagi oleh yang ada di masjid itu diterima dan dia itu menjadi imam tetap di masjid tersebut, maka dia boleh tetap menjadi imam di daerah tersebut. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan di daerah tersebut masih banyak juga sebetulnya yang memenuhi syarat menjadi imam? Nah, dia dengan banding-bandingkan saja. Ya. Jadi kan pertanyaannya boleh atau tidak dia menjadi imam walaupun sebetulnya masih ada di pribumi yang memenuhi syarat menjadi imam. Tadi dengan syarat-syarat yang tadi. Ya. Tapi kalau di kita sih nggak jadi masalah ya, imam bergantian. Atau di Masjidil Haram pun sama imam juga bergantian. Ya, tidak satu imam Masjidil Haram juga. Ya. Maka misalkan lebih amannya ini untuk pertanyaan dari Pak Haji Maman ini, ya silakanlah nanti bergantian saja, lebih amannya itu. Ya dia dijadikan imam, kemudian pribumi di sana pun yang memenuhi syarat menjadi imam itu dipersilakan juga menjadi imam. Itu nggak jadi masalah. Imam berbeda-beda dalam tiap sholat itu nggak jadi masalah. Itu mungkin. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kalau melihat dari chat yang masuk memang sudah habis, tapi barangkali ada bapak-bapak dan ibu sekalian yang akan bertanya, kamu persilakan. Pak Rosian, ya. Pak Rosian, mangga Pak Rosian, mangga. Dibuka Pak Rosian etena. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Dalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya sedikit masih terkait dengan sholat berjamaah, khususnya yang diwajibkan untuk laki-laki. Katanya laki-laki itu wajib sholat di masjid. Nah, kemudian kata wajib itu kan jika dilakukan mendapat pahala, jika tidak dilakukan akan berdosa. Nah, bagaimana jika laki-laki itu berhalangan karena satu dan lain hal sehingga dia harus sholatnya terpaksa di rumah? Apakah tetap berdosa, Pak? Padahal dari sisi ibadahnya dilakukan juga sholat di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan dari Perosian ini mungkin kita harus mundur lagi ya ke belakang. Di pertemuan yang sebelumnya itu sudah dibahas mengenai bagaimana hukum sholat berjamaah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ada yang menyebutkan wajib sholat berjamaah,
dikiranya itu kurang tepat ya. Karena dalam hal hukum ini diantaranya saya sampaikan saja kembali. Yang pertama, menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, berjamaah, sholat berjamaah di masjid itu selain Jumat ya. Kalau Jumat kan beda lagi sholat Jumat itu. Jadi sholat yang 5 waktu berjamaah di masjid ini, sepakat mereka menyampaikan sunnah muakkadah. Bukan wajib. Tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini sunnah yang betul-betul kuat dan dianjurkan sekali bagi orang yang mampu dan tidak terhalang oleh udur atau halangan itu. Di sunnah muakkadah. Kenapa? Karena dalam hadisnya juga bukan disebutkan wajib, tapi sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu kan lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Sehingga melihat hadis tersebut, maka hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah, dan ini yang dipegang oleh jumhur ulama. Kendati walaupun ada perbedaan, contoh misalkan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Asy-Syafi'i boleh menyampaikan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, betul tadi ya. Wajib tapi bukan wajib ain. Wajibnya wajib kifayah. Kenapa? Karena beliau berpendapat dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jamaah illa stahwada alaihimus syaiton. Kata Rasulullah, tidaklah ada di antara 3 orang yang ada di satu negeri atau di satu tempat, kemudian tidak dilaksanakan sholat berjamaah kecuali mereka semua sudah menjadi teman-temannya setan. Maka kata Rasulullah, "Ma'alaika bil jamaah," kalian mesti melaksanakan sholat berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kenapa? Karena sesungguhnya tiada lain bahwa serigala itu suka menerkam domba ya atau kambing yang keluar dari barisan. Ya. Jadi diumpamakan seperti itu. Jadi diumpamakan kalau serigala itu kan kalau domba itu masih berkerumun tidak sanggup, tidak memangsa. Tapi kalau ada kambing atau domba yang keluar dari kumpulan itu, barulah itu dikejar dan dimakan. Inilah keutamaannya. Makanya kalau beliau menyampaikan fardunya fardu kifayah. Kalau ada yang berjamaah di tempat tersebut, maka yang lain tidak jadi dosa. Itu seperti sholat jenazah lah. Ya. Kalau misalkan sholat jenazah kan fardu kifayah. Walaupun kita tidak ikut menyolati, kalau ada yang menyolati ya tidak berdosa. Seperti itu. Hukum sholat berjamaah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya. Sementara yang lebih ekstrim yang tadi Bapak sampaikan ini mungkin pendapatnya Imam Hambali. Kalau Imam Hambali itu wajib ain. Kenapa? Pertama, karena perintahnya warka'u ma'arokin. Perintah kan, rukulah bersama orang-orang yang ruku itu kan perintah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu kan menunjukkan kepada wajib. Yang kedua, dalil yang dipegang dari surat An-Nisa ayat 102 yang tadi ketika perang saja mesti berjamaah, apalagi ketika sedang tidak berperang. Kemudian dalil yang berikutnya yang dipegang oleh beliau, keinginan Rasul untuk berkeliling ke rumah-rumah orang yang tidak hadir ke masjid akan dibakar rumahnya. Tapi pertanyaannya, jadi nggak itu dilaksanakan? Kan tidak. Jadi Rasul hanya memberikan penekanan saja, saking pentingnya sholat berjamaah. Sehingga jumhur ulama sepakat. Ya, bahwa yang namanya sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid bukan wajib, tapi tetap sunnah muakkadah hukumnya. Tapi walaupun sunnah muakkadah ya, mohon maaf jangan sampai kembali sunnah gitu ya. Nah itu kan kadang-kadang alasan orang yang malas itu. Ya. Nah, termasuk tadi yang disampaikan bagaimana kalau misalkan wajib, sementara kan kadang-kadang kita dihadapkan ada permasalahan, ada alasan-alasan. Itu juga sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Itu apa? Udzur-udzur. Alasan-alasan yang dibolehkan untuk laki-laki tidak datang untuk sholat berjamaah di masjid. Itu sangat banyak, diantaranya sakit. Ya. Kalau sakit, ya nggak jadi masalah. Kalau wajib kan tadi ya, berarti dosa ya kalau misalkan tidak berjamaah. Nah, makanya kalau sakit itu ada dispensasi. Ya. Tidak jadi orang-orang yang tidak ditekankan untuk sholat berjamaah
di masjid. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang menjadi madorot, kalau misalkan berjamaah datang ke masjid, kira-kira itu bakal jadi madorot. Contohnya, misalkan ketika kemarin-kemarin sempat ramai corona gitu ya, kalau di masjid lebih rentan tertular, nah itu maka boleh untuk tidak berjamaah di masjid untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan harta, kehormatan, dan lain sebagainya. Termasuk juga kalau ada cuaca yang ekstrim, ya, hujan lebat, hujan angin, kemudian puting beliung, ya jangan sampai tetapnya maksakan ke masjid itu, nanti kan kalau disambar angin bagaimana gitu. Seperti itu mungkin Pak ya, Pak Rosihan. Ya. Terima kasih. Ya, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Pak Umar barangkali ada yang ditanyakan Bapak. Pak Dalimin, ya. Mangga Pak, siapa? Ya Pak. Pak Dalimin. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Mangga Pak. Ya. Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. ketika kita jadi imam, boleh nggak kita memilih siapa makmum di belakang kita, Pak? Karena ini juga kan menjadi bagian kita, kalau kita batal, ini bisa jadi hal-hal yang tidak baik. Boleh. Kalau kita tahu, saya minta ditukar gitu dengan orang tertentu. Makasih, Pak. Iya, sebetulnya itu ada isyarat, Pak ya. Jadi imam itu kan sebelum memimpin salat mesti melihat dulu saf. Jadi kan ini salah satu kebiasaan yang salah di kita. Kadang-kadang jadi imam itu ketika sudah qomat langsung berdiri menghadap kiblat, langsung takbir tanpa melihat makmum. Padahal seharusnya lihat dulu saf. Nah, ketika Rasulullah melihat saf itu diluruskan, dirapatkan safnya, kemudian diusahakan yang terdepan dekat dengan imam itu memang orang-orang yang nantinya bisa mewakili imam kalau misalkan masalah sholat. Di antaranya dulu kan orang yang berilmu, dulu kan orang yang bagus bacaannya, yang usianya tua, silakan anak-anak lebih di belakang. Itu sebagai siasatnya untuk tadi ya, kalau misalkan visi batal ya, mergi malum tersepuh mempeser wae gitunya. Misalkan. Nah, itu bisa diupayakan seperti ya, bisa. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau misalkan imam lupa bacaan rakaat dalam sholat, dan tidak ada makmum yang mengingatkan, Ya. akhirnya si imam tersebut akhirnya menambah 1 rakaat. Ya. Dan terakhir pasti diakhiri dengan sujud sahwi. Nah, ini kewajiban sujud sahwi itu hanya imam saja atau harus diikuti dengan makmum semuanya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ini pernah terjadi zaman Rasulullah ketika sholat asar. Rasulullah ketika sholat asar ternyata beliau sholat 2 rakaat. Ini memurni ya, murni skenario dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak mungkin Rasulullah kan lupa. Karena untuk memberikan sebuah pendidikan pembelajaran mengenai masalah sujud sahwi ini. Ya, ketika buktinya apa? Ketika Rasul sudah beres sholat, ya, dan cuma 1 kali ini saja kejadiannya. Ya, beda dengan kita, orang minang hilang nanti. Rasul cuma 1 kali gitunya, itu saja gitu. Nah, ketika sudah selesai sholat, sudah salam, ya, 2 rakaat, para sahabat ya culang-cilun gitu. Kemudian mereka ribut di luar masjid. Katakanlah ribut bercakap-cakap gitu, ngomong, ya Rasul kumaha sholat 2 rakaat dan sebagainya lah. Maka Rasul melihat hal tersebut, maka Rasul panggil, ada apa gitu. Maka sahabat dengan mereka menyampaikan bahwa ya Rasulullah, apakah engkau mengqashar salat atau lupa? Kan Rasul menjawab, saya tidak qashar, saya tidak lupa, berarti murni lupa gitu ya. Jadi Rasul tidak mengqashar salat karena posisinya tidak sedang safar, tidak sedang apa, tapi sedang mukim biasa. Saya tidak mengqashar salat, saya juga tidak lupa, itunya. Murni lupa seperti itu. Murni lupa itu. Jadi saya juga tidak lupa. Ini memang murni Rasulullah dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Nah, maka setelah mendapat penjelasan tersebut, Rasul berdiri, menambah rakaat yang kurang yang 2 rakaat dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian sebelum salam Rasulullah sujud sahwi 2 kali dan juga diikuti oleh para sahabat.
Jadi bercermin dari dalil itu, ya kalau misalkan posisi imamnya itu lupa setelah salam, ya kemudian tidak ada yang mengingatkan, jadi istilahnya apa? Karena sedang berjamaah, lupa berjamaah gitu. Jadi lupanya lupa berjamaah, lupa barengan semua. Walaupun ini jarang ya. Tapi kan kadang-kadang begini Pak, jangan salah. Ada juga makmum yang memang seperti halnya sahabat kepada Rasulullah. Ketika dipimpin oleh imam katakanlah yang karismatik ya, imam yang memang begitu dihormati, ketika imam tersebut lupa bilangan rakaat, jadi ragu-ragu mau ngasih tahu itu. Padahal kadang-kadang itu suka kejadian seperti itu. Ya. Padahal makmum juga ada yang tahu bahwa ini memang kurang rakaatnya, tapi mau ngasih tahu mau subhanallah, subhanallah agak-agak itu ya, rengkogan kaki kiai misalkan ya. Nah, tapi akhirnya ketika beres sholat baru diingatkan. Kadang juga ada kasus seperti itu. Maka kalau kasus seperti itu, nah, maka silakan nanti sebelum salam sujud sahwi dan juga makmum juga sama mengikuti sujud sahwi. Gitu. Mungkin satu lagi Pak Ustadz. Ya. Jadi gini Pak Ustadz. Pak Bapak silakan dulu. Ya, sebentar ya Pak Adi itu ya. Pak Arif, ya. Pak Sedap, Pak Adi lah Pak. Enggak. Kita dulu pernah kejadian Pak Ustadz. Kita sholat maghrib berjamaah. Ternyata imamnya memang sudah tua. Dan di rakaat kedua dia lupa membaca Al-Fatihah dan tidak ada yang mengingatkan. Akhirnya sampai 3 rakaat sampai tidak ada yang mengingatkan. Apakah itu harus sholatnya tiga-tiganya harus diulang kembali atau bagaimana? Oke. Terima kasih. Jelas itu hadisnya Pak ya. Kalau la sholata lima lam yaqra'u Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang sholatnya tidak membaca Al-Fatihah. Apalagi yang lupanya imam. Ya. Imam tidak lupa berarti kan batal rakaat sholatnya. Kemudian juga makmum karena tidak ada yang mengingatkan juga batal semua. Itu harus diulangi. Ya. Karena memang Al-Fatihah itu rukun. Beda rukun dengan surat. Kalau misalkan cuma surat, yang lupanya sudah beres Al-Fatihah, sudah amin, langsung takbir, itu tetap sah sholatnya. Tapi kalau misalkan Al-Fatihah yang lupanya, itu sudah jelas, itu harus diulangi. Ya, terima kasih. Dan tidak bisa hanya dilakukan sujud sahwi. Tidak bisa sujud sahwi, harus diulangi sholat. Mangga Pak Arif. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalimin. Pak Ustadz, kita boleh nggak menolak tawaran menjadi imam? Karena misalnya kita datang ke suatu tempat sedang bertamu, ditawarin jadi imam, gitu, kita menolak, gitu. Boleh nggak? Sangat boleh Pak. Karena menurut riwayat yang tadi, yang paling berhak menjadi imam itu adalah pribumi, orang yang ada di sana. Kita kan pendatang. Nah, kita tolak dengan baik-baik, bahasa ini bukan mukim, yang paling berhak adalah yang mukim. Itu. Nah, tapi kan penolakan ini mungkin alasannya yang tepat ya. Kalau misalkan kekeh mereka karena menganggap kita lebih baik menjadi imam, ya jangan ditolak malah ya. Dijadikan pemimpin imam kadang-kadang kan senolaknya, tapi kalau menjadi pemimpin perusahaan semua itu anggap aja lah itu memberikan kehormatan kepada kita, peluang untuk menjadi imam. Kalau kita memang dianggap memenuhi syarat, apa salahnya kita terima kalau sudah diberikan, dipersilahkan gitu. Tapi misalnya kalau menolak pun nggak apa-apa sih, tapi ya apa dulu alasannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu ada yang lebih ilmunya. Itu kan kita menolaknya berarti lebih kuat argumen kita. Iya. Ada pribumi, ada yang lebih baik juga. Nah, itu insya Allah nggak jadi masalah. Itu jadi dosa. Terima kasih. Iya. Mas Arif tadi ketinggalan ini tadi pertanyaan dari Pak Rudi Sarif Universitas. Bagaimana jika imam kurang dalam rakaatnya dan sudah diperingatkan oleh makmumnya, tetapi tidak terdengar, makmum harus mengikuti atau bagaimana Pak Ustaz? Ya, ini mungkin masalahnya kan di kriteria imam itu ya. Makanya kalau orang menjadi imam itu dia harus paham ilmu menjadi imam. Di antaranya kalau misalkan lupa, maka harus ketika diingatkan oleh makmum kalau laki-laki mengucapkan subhanallah, nah itu harus refleks ingat, oh ini salah.
diingatkan, ya. Tapi kalau misalnya orang yang tidak tahu ilmunya kan, dia menganggap subhanallah kan seperti itu. Berarti sudah tidak layak dijadikan imam, ya. Tapi tuh kalau misalkan sudah terlanjur, ternyata bisa jadi kan imam ini ketika diingatkan oleh makmum tapi tidak mendengar, mungkin dia agak tuli. Makanya kalau yang jadi imam itu harus betul-betul masih normal lah gitu ya. Bahaya itu ya. Kalau diingatkan oleh makmum tapi ternyata tidak mendengar juga gitu ya. Nah, solusinya kalau misalkan imam kurang rakaatnya diperingatkan oleh makmum subhanallah tetap wae gitu ya. Dia tidak mengindahkan, ikuti saja dulu karena memang imam kewajiban untuk diikuti. Nanti kita berdiri lagi dan maju menjadi imam salah seorangnya. Itu ya. Kalau mau parokoh, artinya sholat masing-masing, saya kira itu akan lebih repot ya. Karena kalau sholat masing-masing, orang juga kan tidak semua sama. Jadi, lebih baik selesaikan saja dulu. Nah, seperti halnya tadi Rasul ketika lupa, selesaikan dulu, nanti tambah rakaatnya yang kurang, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Bisa dilaksanakan masing-masing. Ya. Kalau mau berjamaah kembali boleh. Katakanlah misalkan harusnya 3 rakaat, harusnya 4 rakaat, imam baru 3 rakaat sudah duduk tahiyat akhir, kemudian diperingatkan ke kedua, ya ikuti saja dulu sampai salam, maka kita berdiri lagi dan tambah 1 rakaat. Nah, sebelum salam kita sujud sahwi. Laksanakan munfarid masing-masing. Ya. Tapi kalau misalkan berjamaah barengan, ya berdiri lagi semuanya, hampir semua misalkan ya, lebih baiknya lagi maju lagi seorang menjadi imam. Itu nggak masalah. Ya, seperti itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, satu lagi nih, punten. Enggak, Paten, enggak. Iya, sering kita tuh kalau sholat di suatu tempat, kebetulan ada yang sedang sholat gitu ya. Nah, kita ngemakmum dengan tepuk bahunya gitu ya. Tapi kalau misalnya si yang diikutin sholat kita itu, padahal dia lagi sholat sunat, gimana tuh Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Dalam hadis yang ada sebuah riwayat ya, bahwa Rasulullah ketika sholat subuh berjamaah ya, kemudian setelah selesai ketika sholat subuh berjamaah, ada sahabat yang di perjalanan ya, dia itu sudah sholat di perjalanan karena ingin cepat-cepat ke masjid bersama-sama dengan Rasulullah. Karena dia sudah sholat di perjalanan, ketika masuk ke masjid dia tidak sholat. Ya. Rasul ketika sudah selesai sholat, tahu ada orang yang datang dan tidak ikut sholat berjamaah. Maka Rasul bertanya, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Kata sahabat tersebut, aku sudah sholat tadi di perjalanan. Maka kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke masjid, ada orang yang sedang sholat berjamaah, masuk saja berjamaah. Nah, bila talak itu tambahan buat kamu. Padahal kan sudah sholatnya. Tapi ketika sudah masuk masjid, ada yang berjamaah, ikut saja berjamaah di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar. Ya. Di satu waktu ketika Rasul dengan para sahabat sudah beres sholat, ya, Abu Bakar ketinggalan jemaah. Ya. Maka Rasul menawarkan, bukan Abu Bakar ya, bukan Abu Bakar. Ada seorang sahabat yang ternyata dia ketinggalan sholat berjamaah, sudah beres sholat dia baru datang. Ya. Maka Rasul menawarkan, siapa di antara kalian yang mau sedekah sholat kepada orang ini? Ya, ternyata ada sahabat yang mau menemani orang tersebut sholat berjamaah. Artinya, ya kalau dia sholat sunat, orang tersebut sholat wajib. Dan itu ternyata Rasul membolehkan. Ternyata yang ikut menemani untuk menambah sedekah, untuk sedekah sholat, ya, supaya pahalanya tetap double itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang langsung spontan waktu itu menemani orang tersebut untuk sholat. Nah itu kan secara ini kan wajib, ini sunat, ternyata boleh, nggak jadi masalah. Dan ini mohon maaf Pak ya, yang masih memang kurang dipahami oleh masyarakat kita. Ya, karena mungkin belum baca riwayat tersebut. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan berjamaah, udah aja sholat munfarid kan sayang. Ya, kalau misalkan mau ditemani silakan. Yang menemani itu nafilah, menjadi tambahan sedekah buat dia. Gitu.
supaya orang tersebut tetap mendapatkan fadilah berjamaah. Begitu, Pak. Iya, terima kasih. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan lagi, ditanyakan lagi? Ada Pak Dalimin. Mangga Pak Yayat, mangga. Ya, punten ya, bilih kawengian. Mangga Pak Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon tanya, tadi diilustrasikan bahwa imam itu seperti pemimpin perusahaan, Pak Ustadz. Terus pada kenyataannya kadang-kadang untuk jadi imam itu pada sungkan gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau melihat ilustrasi seperti itu, barangkali ada keterangannya mengenai pahalanya Pak Ustadz. Apakah pahala imam dengan pahala makmum itu sama atau berbeda gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Iya, mohon maaf ya, bukan maksud ilustrasi. Jadi kadang-kadang kalau orang diangkat jadi imam karena memang tidak ada gajinya gitu ya. Jadi pada sok aralim ini Pak Ustaz. Tapi kalau jadi anggota DPR Bapak hoyong-hoyong gitu. Mohon terus Pak Ustaz. Ya, makanya ini mungkin kaitannya kalau misalkan imam dan makmum sebetulnya itu kan kaitannya dengan sholat berjamaah. Di dalam hadisnya itu sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid. Artinya siapa yang melaksanakan sholat berjamaah? Ya ada imam, ya ada makmum. Artinya memang secara afdoliyah tidak dibedakan. Misalkan kalau makmum dapatnya 27 atau imamah 37 misalkan, ya seperti itu. Sama ya mendapatkan keutamaannya 27 derajat. Cuma ya perbedaannya mungkin karena imam itu pertanggungjawabannya dunia akhirat ya. Nah, imam itu punya kedudukan yang lebih tinggi daripada makmum. Afdoliyah sholat berjamaahnya sama ya. Cuman kedudukan imam itu ada kedudukan yang dilebihkan oleh Rasul. Di antaranya tadi al-imamul adil. Kalau jadi imam pemimpin yang adil itu kan termasuk mungkin imam dalam sholat itu akan mendapatkan perlindungan Allah nanti pada hari kiamat. Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke surga. Tapi kalau sebaliknya, nah itu berbahaya juga ya bagi dianya. Seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Jadi pahami Pak Yayat. Atur nuhun Pak Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ketua barangkali ada yang ditanyakan Pak Ketua, Pak Haji Uce enggak? Nah, Pak Ketua, nah ini pemimpin kita. Ya, kalau tidak ada lagi barangkali kita cukupkan sekian. Dan Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian fikih ibadah bersama Ustadz M. Sidik. Semoga ada guna dan manfaatnya sebagai bahan ilmu dalam memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu barangkali Pak Ustadz ada kata penutup, dua patah kata dipersilakan Pak Ustadz. Baik, mungkin menguatkan apa yang sudah disampaikan beberapa pertemuan ke belakang dan yang sekarang. Artinya pembahasan kita ini, ya, kalau dilihat dari kebanyakan gitu ya, pembahasan yang memang sangat jarang disentuh. Apalagi dalam kaifiyah sholat berjamaah. Nah, dengan maksud mudah-mudahan ketika sudah disampaikan ini menjadi ilmu yang berharga bagi bapak-bapak sekalian, terutama untuk bapak-bapak untuk bisa lebih bersemangat lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau misalkan ada masjid yang terdekat, memudahkan masjid tersebut dengan cara kita datang untuk sholat berjamaah. Kalau misalkan jauh, bagaimana masjidnya? Saya sudah sampaikan dulu ya bahwa pahalanya akan lebih banyak lagi. Jadi supaya lebih semangat untuk datang ke masjid. Barangkali itu saja Pak Dalimin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Amin. Bagi Bapak Ibu sekalian. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Amin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan ilmunya, dan Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak. Nuhun pada lini. Sami-sami. Alhamdulillah. Utini. Nuhun pada lini. Sami-sami. Assalamualaikum. Tunhun kasadayana. Tunhun pandak. Tunhun. Sami-sami. Alhamdulillah.